minat al-ahya'i minhum wal amwat, khususan ila ruhi kutubil ulum Abi Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali, summa ila ruhi kutubil ahwal Abi Yazid al-Bustami, summa ila ruhi kutubil maqam Syekh Abdul Qadir Jailani, summa ila ruhi Syekh Muhammad Abdul Karim As-Samman al-Madani, summa ila ruhi khalifatihi Syekhina wa jaddina wa maulana Muhammad Arsyad bin Abdul Kalam Bayan, summa ila ruhi Syekh Abdul Samad al-Palembani, summa ila ruhi Ustazina Ahmad Fahmi Zamzam, summa ila arwahi walidina masyayikhina wa salihim wa qurihim bi anna Allah tabasyahum bi rahmah wal maghfirah wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una wa yu'idu alaina wa ala walidina wa ala ahli baldatina ajma'in min barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa khususiyatihim wa anna Allahul karima yarzuqana fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa husnul khatimah fi aminin wa afiyah wa salamah bi sirrin nabi wa alin nabi wa bi sirril fatihah ila hadin nabi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal yang pertama pada menyatakan perhimpunan daripada kebajikan perangai Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah dihimpunkan oleh setengah ulama dan memungut dia daripada beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan berkata Imam Al-Ghazali rahimahullah, kana sallallahu alaihi wasallam ahlaman nas. Artinya adalah Nabi SAW terlebih helem daripada segala manusia, yakni tiada lekas marah. Nabi itu orang yang paling penyabar. Kayak Pak Haji Sidin, kalau urusan awak Sidin diganggu, Sidin kada pernah marah. Bahkan Sidin mendoakan. Tetapi kalau urusan agama dan hak manusia itu beliau tegas lah. Sebutkan dalam kitab, wala yantakimu bima illa fihil haqqu wa haqqul khalqi. Jadi Rasulullah kada pernah dendam, wala yantakimu, kada pernah dendam kalau urusan awak sidin diganggu atau kehormatan sidin kada apa-apa. Tetapi kalau masalah agama nak dirubah-rubah rajab misalnya, nah itu tegas beliau. Atau hak orang lain, hak manusia yang diganggu oleh manusia, itu tegas beliau. Karena itulah sifat petanah beliau diantaranya, beliau tidak membiarkan kebatilan apabila seseorang itu melanggar syariat tegas. Nah itu diantaranya. Wa asja'an nasi, artinya dan adalah Nabi SAW terlebih berani daripada segala manusia. Tapi Sidin kan menggunakan keberanian Sidin itu untuk mengganggu orang. Ada momen-momen tertentu beliau menggunakan wa adalan nas, adalah Nabi SAW terlebih adil daripada segala manusia. Nah itu pun di zaman Sidin itu banyak orang-orang Arab Baduy yang mengatakan Nabi itu kada adil. Nah berhadapan Sidin. Bila Nabi waktu membagi ada hadiah dari orang lain, ada nang wani mendahkan kada hadiah. Nah, itu adabnya orang-orang Arab dahulu itulah nang di zaman Sidin nih. Nah, tapi Nabi kada pernah marah. Nah, karena Sidin orang ini orang Arab Baduy, kada paham agama, perlu diberikan nasihat. Nah, karena kedudukan Rasulullah itu kan untuk meluruskan umat, untuk membawa umat menuju Allah. Jadi kada panjarikan Sidin, ada kita lain lah, sedikit saja sudah naik. Nah, jadi kita mudah-mudahan berkat membaca akhlaknya Rasulullah, mudah-mudahan ada tersentuh dalam hati kita. Nah. Wa'afan nas, adalah Nabi SAW terlebih memeliharakan agama daripada segala manusia. Sidin menjaga benar Islam itu, dijaga Sidin benar lah. Dan kita ini banyak beranai lah. Ya lah. Apa kajar orang beranai aja kita nih.
Terutama orang-orang hebat tenggelam kayak kita ini orang masyarakat biasa. Nah, apa kaji orang ini? Itu tandanya sudah tanda hari akhir zaman. Semacam dibungkam kita ini. Lam tamassa yaduh qatta yada mra'atin la yamliku rikkaha au ismata nikahiha au takunu zata mahramin minhu. Nah ini tegasnya Nabi terhadap ajaran syariat lah. Sulit juga kita mempraktikkan yang sebuting ini nah. Siapapun orangnya sulit lah. Fakta inilah Nabi ini jelas. Beliau apa ajaran Nabi? Adalah Nabi SAW tiada bersentuh tangannya sekali-kali akan tangan perempuan yang tiada memiliki ia akan batang lehernya itu, atau tiada memiliki ia akan pemeliharaan nikahnya itu, atau tiada ada perempuan itu yang diharamkan kawin daripadanya. Artinya Nabi ini kada pernah bersalaman dengan perempuan-perempuan yang gairah mahram. Nang boleh dinikahi itu kada pernah beliau. Aja sulit kalau prakteknya. Jar Nabi bersabda apa? Dalam kitab Dilalatut Tahrimi Musafatil Ajnabiyah yang dikarang disusun oleh Muhammad ibnu Muhammad Ismail, la ayyut ana ra'su ahadikum la yut'ana ra'su ahadikum min mihyatin min hadid khairun lahu min an yamassa imra'atan la tahillu lahu. Kata Rasulullah kan? Ya Rasulullah, ditancapkan atau ditusukkan kepada salah satu kepala seseorang jarum dari besi, ditusukkan jarum dari besi kepada kepala seorang itu lebih baik daripada menyentuh tangan perempuan yang tidak boleh, yang tidak halal. Nah itu ancamannya. Cuma kita ini ngalih bener nang itulah. Jadi kita bawa kitab Niwan Guru, profesor guru kita lah. Jurun kayak apa nih kisahnya nih kitab nih. Bujur aja sih dan cuma kok udah kamu amalkan juga lagi. Artinya bagus saja mengakui itu kan. Aku sih tetap juga salaman lagi kan murid-murid kok. Bujur aja nangaran hadis Rasulullah ini kadang udah dikaram-putakan. Nah, enggak ada percaya, kafir. Cuma kada kawa mengamalkan lagi. Nang kawa diantaranya almarhum siapa? Arifin Ilham. Tuh. Nah, termasuk ustadz kita nang penyusun ini, almarhum Fahmi Zamzam. Nah, beliau. Jadi lebih baik jarum besi ditusukkan dari kepala daripada menyentuh tangan perempuan yang halal nikah. Pokoknya siapapun kita pilih baudu murid ke siapakah pasti batal. Itu alasannya. Ada nama saya mengerja itu risiko lah, risiko. Makanya tadi kada ada jaminan kita siapapun statusnya, kada ada jaminan nang bersih itu kada ada. Jar Imam Ghazali mengatakan i'lam in kunta tatlubu man huwa khalin minal uyub fala tajidhu. Kalau ikam tuh mau mencari di muka bumi ini dari zaman sahabat sampai hari ini tidak ada yang bersih dari aib. Hanya satu, hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kita kada perlu bingung juga lah. Ada perlu bingung juga. Pasti ada mempunyai karena masih ada nafsu. Cuman mereka-mereka nang para aulia Allah, orang-orang saleh itu tobatnya tuh cepat. Nah, karena mereka tuh mahfuz kedudukannya dipelihara Allah. Kalau membuat ada kekeliruan tentang agama, mereka cepat bertobat. Ada kita ini kedudukannya makfur, minta ampun kalau buat salah. Cuma rancak ada ingat.
minta ampun, rasa kada bersalah aja, yalah. Nah itu. Wa kana ashkhan nasi la yabitu indahu dinarun wala dirhamun wa in fadula syai'un wa lam yajid min yu'tihi wa faja'ahu al-lailu lam ya'wi ila manzilihi hatta yatabarra'a min ila man yahtaju ilaih la ya'khudhu mimma atahu Allah illa quta 'amihi faqat min aisari ma yajidu min tamri wasyair wa yada'u sa'ira zalika fi sabilillah la yus'alu syai'an illa a'tahu summa ya'udu ala quti 'amih fayu'assiru minhu hatta annahu rubama ihtaja qabla al-inqida'i al-am illam ya'tihi syai'un. Dan adalah Rasulullah SAW itu terlebih murah daripada segala manusia. Ashkhannas. Nah, kalau menandingi Rasulullah, apalagi bulan Ramadan sidin, bagaikan angin yang menghembus. Itu istilahnya ke apa pemurahannya Rasulullah. Tiada bermalam padanya 1 dinar dan 1 dirham. Kalau ada hadiah orang tulah. Oh Nabi kada pernah tapa malam, tapi ada 1 kali tapa malam. Cin kada ingat. Semacam contoh nih lah. Kenapa pada saat itu terjadi sembahyang asar itu Rasulullah cepat daripada biasa. Sembahyang asar cepat daripada biasa, artinya cepat ini bukan mengurangi daripada rukun dan syaratnya, bacaannya, ayat-ayatnya pendek. Dan habis salam langsung keluar sidin. Jadi para jamaah kaget semuaan. Nah ternyata sidin kada ingat. Ada beberapa keping emas yang kecil-kecil itu kada tabagi. Nah, itu takutnya Rasulullah. Langsung sidin dibagi sidin. Kada hendak tanpa malam, hadiah orang tuh kada hendak. Nah, ini akhlaknya Rasulullah. Nah, mun kita taguring bujur ya kada. Kada tanpa malam lagi duit itu taguring bujur. Nah, luar biasa Rasulullah. Dan jika lebih daripada belanjanya sehari semalam itu, padahal tiada dapat akan seseorang yang diberi ia akan dia, dan datang malam hari niscaya ia tiada pergi kepada tidurnya itu hingga berlepas ia daripadanya, dan memberikan akan dia apa tadi, dinar tadi, kepada orang yang berkehendak kepadanya. Padahal tiada ia mengambil harta yang mendatangkan Allah Ta'ala akan dia, melainkan sekedar makannya dan ahlinya 1 tahun jua daripada yang terlebih mudah yang didapatnya daripada kurma dan syair. Maka menaruhkan ia akan segala harta yang lebih daripada demikian itu di dalam jalan berbuat kebajikan kepada Allah Ta'ala. Nah jadi berarti kita nang 1 tahun tuh boleh lah. Ini contohnya Nabi kan, untuk cukup makan 1 tahun, menahan. Jadi itu termasuk juhud dia masih lah. Nah, termasuk juhud ya. Dan tiada meminta seseorang akan sesuatu melainkan memberi ia akan seseorang daripada makanan yang ada padanya. Maka kembali ia mengambil akan makanan yang mencukupi 1 tahun itu, maka memberi ia akan orang yang berhajat pada pertengahan itu daripada makanan yang ditaruhnya itu, hingga barangkali berkehendak ia kepada makanan dahulu daripada lalu setahunnya itu, jika tiada datang akan dia sesuatu. Nang sidin manahan tadi ada pula orang hendak unjuk sidin pulang. Kali jadi sidin manahan. Jadi sidin tuh mengutamakan umat. Nah. Wa kana yakhsipun na'la wa yarka'us sauba
wa yakhdumu fi mihnati ahli wa yaqta'ul lahma ma'ahunna. Ini akhlaknya Nabi, ini sifat tawadunya Nabi lah. Jadi digambarkan sifat tawadu Nabi. Dan adalah Nabi SAW itu terkadang menjahit akan kasut atau sandal. Bila pagat jahit sidin. Ayo, kita lah pernah lah menjahit sandal. Kada pernah seumur kita menjahit sandal, nah pernah itu kita menjahit talinya aja ya kelak. Nah jadi hendak menurut sidin, sekali seumur hidup sandal gapit itu pagat dijahit. Niatnya menurut Nabi dicatatkan tak? Sekali aja seumur hidup sandal dijahit, diupahakan juga ada kita kada bisa menjahit. Artinya masih memanfaatkan sesuatu benda nikmat dari Allah itu masih bisa dimanfaatkan. Jangan dibuang langsung. Sama aja baju apakah. Nah, ada aja orang nama memakai sampai menjahit sandal sidin akun coba. Tawaduknya sidin tuh. Sandal yang putus. Dan terkadang ya Nabi menambal akan bajunya yang carik atau robek. Kita bahari mungkin rancak aja ya kalau menambali baju. Sahabat tuh bertambal baju. Sayyidina Umar bertambal baju Sayyidina. Nah. Ini tawaduknya lah. Mungkin dari ini kan tagawi lagi, nah itu kau banyakkan kain sudah. Itu nang dilintehut daun rabit. Itu lain belangsanya. Itu kada kau dibasembahyang. Dan terkadang ia berkhidmat atau membantu pada pekerjaan ahlinya, keluarganya atau istrinya. Dan terkadang ia mengarat atau memotong akan daging beserta ahlinya atau beserta istrinya. Mendanganiakan di dapur. Baharaguan itu mendanganiakan. Karena baharaguan itu kan menurut syariat kan ada kewajiban bini. Sebenarnya. Jadi pun kita bertatapas bermasak, kadanya nang gengsi, kadanya nang dihulunakan bini bang. Malah bagus kita membantu. Ya namun orang sugih itu lalu mau mencari pembantu kan kayak itu kalau di Arab tuh. Ini bini terlambat saja mulakan banyu sarik, umpama adalah kebabangatan itu. Nabi ada sini mendanganiakan begawe di dapur. Wa kana ashadda hayaan la yasbutu basaruhu fi wajhi ahadin. Dan adalah Nabi SAW terlebih sangat pemalu hingga tiada tetap matanya pada muka seseorang. Dan memang kada kawaja orang lain kada kawaja mandang sidin taruh lawas lah, kada sanggup. Wa yajibu da'watal abdi wal hurri wa yaqbalul hadiyata walau annaha ju'atu labanin aw pakhiju arnabin wa yukafi'u 'alaiha wa ya'kuluha wa la ya'kulu sadaqah wa la yastakbiru an ijabatil amah wal miskin wa yakdabu li rabbih wa la yakdabu li nafsihi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam memperkenankan panggilan hamba orang yang memperkenankan ia akan panggilan orang. Memperkenankan ia Nabi akan panggilan orang yang merdeka dan menerima ia Nabi akan hadiah. Dan jikalau satu teguk air susu kambing atau satu paha pelanduk atau air gulai daging sekalipun. Nah, jadi Nabi itu apa aja yang jadi orang sih terima. Ada pilih-pilih ada. Menghormati orang yang memberi.
dan membalas ia Nabi atasnya, dan memakan ia akan hadiah itu, dan tiada memakan ia akan sedekah, yakni zakat. Nah, Nabi kada boleh makan zakat ya. Dan tiada ia sombong daripada memperkenankan panggilan sahaya. Budak pun mau manggil sih, pun pada pernah menolak. Sahaya tuh budak. Yang sahaya budak yang perempuan, dan panggilan orang yang miskin. Nah, tadi syair rawi apa? Rawi Maulid apa? Ija da'ahul miskin ajabahu ijabatan muajjalah. Nah, apabila nama undang siapa kan yang terdahulu lah, kada pilih sih dan. Dan kita banyak rancak berdamai itu tanggal dulu nah. Ada lawas datanglah bawa mobil, undang. Kisah nih lah. Lalu pada Tabaraung itu nama mobil datang sudah. Nah. Jadi memang itu faktor lah perasaan. Jadi nama undang terdahulu tuh siapapun orangnya kita itu harus itu dulu setelah sudah diterima jangan diubah-ubah lagi. Terjadi ujur dan mengada kawa. Dulu kita pernah kawan kita mau undang tuan guru kita pengajiannya lagi bare. Sudah 4 hari berdahulu diundang. Pas hari hanya kalinya orangnya kada ada. Orangnya berangkat ke Pangkalan Bun ke pesawat tuan gurunya. Terpaksa kita disuruh mencari kawan. Kan, kalau luar biasa itu loh. Nak mau undang di pesawat. Nah, jadi kadang-kadang ilmu tuh kadang-kadang ada jaminan. Bila urusan dunia sudah menguasai. Talapas. Dulu acaranya tuh ada di Gambut tuh di kantor apa tuh Urari kan hari. Nah, sebenarnya sudah kejadian pula. Terpaksa kita mencari tuan gurunya. Untung Ustaz Jali akan menggantikan. Nah, waktu itu Ustaz Jali menggantikan. Nah, matian sudah orangnya. Yang ada boleh disambat. Cuma ada artinya ulama nangka itu nangwani merubah janji karena duit. Jadi ilmu kada menjadi ukuran lagi. Tadi dibaca aja syair Maulid. Tapi tadi diperhatikan. Nabi miskin, budak mengundang tetap itu namanya. Dan panggilan orang yang miskin sama kedudukannya sedang menghormati. Dan marah ya Nabi akan orang yang berbuat maksiat karena ia berbuat maksiat bagi Tuhannya, dan tiada marah ia Nabi akan orang yang karena dirinya. Nah itu Nabi, kalau Nabi aja menyambati apa sih dia? Melempari sidin, nggak ada pernah sarik sidin. Tapi kalau urusan agama, sidin kadang mau berdiam, tegas maksana. Wa yunaffizu al-haqqa wa in ada dzalika bid-darar alaih au ala ashabih. Dan meluruskan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu akan pekerjaan yang sebenarnya, dan jika mengakibatkan yang demikian itu pekerjaan tadi itu akan memudaratkan atasnya Nabi dan atas segala sahabatnya sekalipun. Nah, itu prinsip Nabi. Jadi Nabi kada mau melihat para sahabat menyahi daripada syari. Nabi itu kada hendak sama sekali sidin jak kalau umatnya ini masuk neraka. Itu keinginan sidin. Harapan sidin. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu Al-Qur'an. Cuma kadang-kadang umat Islam itu seorang hendak mampir dulu ke neraka. Wa kana ya'sibul hajara ala batnihi minal ju'.
wa marratan ya'kulu ma hadar wa la yarudda ma wajad wa la yatawarra'u an mat'ami halal in wajada tamran duna khubzin akalahu. Wa in wajada shiwaan akalahu wa in wajada khubzan burri au syairi akalahu wa in wajada halwa'a au asalan akalahu wa in wajada labanan duna khubzin iktafa bihi wa in wajada bittikhan au rutaban akalahu. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang mengikat akan batu atas perutnya sebab daripada lapar, supaya jangan nampak lah. Sidin itu menyembunyikan lapar, itu sembunyikan sidin. Jadi mengikat batu sidin di perut sidin. Itu diantaranya terjadi apa? Waktu penggalian apa? Nang di Madinah, perang Khandaq kan? Nah, itu diantaranya. Dan terkadang ia memakan akan barang yang hadir makanan padanya. Apa aja yang ada, sidin mau aja makan. Dan tiada menolak ia akan barang yang dihadapannya, yang didapatnya daripada makanan. Dan tiada benci ia daripada makanan yang halal. Jika dapat ia akan kurma, tiada roti, maka memakan akan dia kurma. Dan jika mendapat ia akan daging yang dibakar, maka memakan ia akan dia daging. Dan jika mendapat ia akan roti gandum atau roti syair, maka memakan ia akan dia. Dan jika mendapat ia akan halwa, halwa itu artinya makanan yang manis, atau madu, maka memakan ia akan dia. Dan jika mendapat ia akan susu kambing, padahal tiada dapat roti, maka memadai dengannya susu itu Nabi. Dan jika mendapat ia akan timun atau rutab, maka memakan ia akan dia. Jadi Nabi kada pernah menolak. Sudah hadir makanan, kada mencari macam-macam lagi sidin. Kada bertetagih bahasa kita tuh. Mensyukuri apa nang ada. La ya'kulu muttaki'an wala ala khawanin min diluhu batinu qadamai la yashba' min khubzi burin wala syairin salasata ayyam mutawaliyatin hatta laqiyallaha isaran ala nafsih la faqra wala bukhla. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tiada makan padahal ia bersandar dirinya. Jadi Nabi itu kada pernah makan bersandar lah. Artinya kada pernah makan duduk di kursi. Makanya di dalam kitab ini kalau tidak salah lah, kalau makanan kursi kita tuh pakai sandaran itu makruh. Boleh aja kursi, tapi jangan bersandar. Karena Nabi sendiri kada pernah berkursi makan dan kada pernah bermeja. Belapak bang duduk pakai suprah atau batalam, memang kayak orang ngomongnya batalam. Dan tiada ia makan di atas khawan tuh meja lah, meja, yakni tempat yang tinggi. Ada meja ngarannya. Ada kita kan bisa duduk di lantai, ada meja rendah loh. Nah, yakni tempat yang tinggi, dan hanya adalah ia Nabi makan di atas saprah. Kalau di Makkah tuh
plastik lah makan jambar itu saprah ngarannya suprah panjangannya situ dia anak makanan kena itu dilulurnya lagi. Dan adalah sapu tangannya Nabi itu 2 tapak kakinya. Nah Nabi pilih memakan ke sini. Nah ini takajud berataan ini mendengarin kita ajarnya kita baca juga. Ayo kita kada kopi macam-macam sapu tangan Nabi nah. Telepak batis. Ada kita pelanya tuh kepala orang sebagian behuban jalan. Kadamai telapak kaki sidin. Subhanallah. Ada hikmahnya tuh. Jadi di rumah kau aja kita mencoba itu lah. Kita pakai itu dengan niat meniru Nabi itu aja sebutin. Supaya kita ini dapat syafaat terus di dunia ini dapat syafaat. Ini pula di dunia dapat syafaat, di akhirat pasti. Kada usah menunggu di akhirat syafaat tuh. Di dunia karena gawian yang mendapat balasan di akhirat itu di dunia hendaknya. Jadi orang yang jalan nur tuh ya kayak itulah. Apa yang digawi Nabi digawinya semaksimal mungkin. Napa oleh ulama tuh? Apa ngarannya? Baik hakikatul mutaba'ah ru'yatul matbu'i fi kulli syai'. Itu bahasa orang-orang di antaranya Hasanul para ulama di antaranya pengarang Burda, pengarang Dalailul Khairat, itu. Abu Hasan Al-Sajali. Jadi kebenaran mengikut Rasulullah itu dia memandang orang yang diikutinya. Jadi kayak apa kita mengikuti Rasulullah tuh? Nang lahir dulu nang kita ikuti. Lahirnya dulu. Nah. Jadi mereka tuh sanggup berkata, "Lau ghaba anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarfata ainin ma'adattu nafsi minal mu'minin." Itu perkataan mereka. Seandainya lupa aku sekejap mata saja dengan Rasulullah, maka aku termasuk manusia yang tidak sempurna iman. Sanggup mereka berkata. Artinya kada pernah lupa dengan Rasulullah, kada pernah lupa dengan gawian Rasulullah. Apa yang gawi ingat on Rasulullah. Terlebih-lebih dalam sembahyang. Itu orang jalan nur. Mutabaahnya tuh luar biasa. Hakikatul mutaba'ah ru'yatul matbu'i fi kulli syai'. Itu perkataan mereka. Termasuk makan. Termasuk sapu tangan tadi kita sekali seumur hidup. Dicatat dengan niat mencontoh Rasulullah. Dan tiada kenyang ia daripada makan roti gandum, dan tiada kenyang daripada roti syair atau gandum yang kasar 3 hari berturut-turut hingga mendapat ia akan Tuhannya. Artinya meninggal Rasulullah, yakni hingga ia wafat. Dan adalah yang demikian itu karena melebihkan orang lain atas dirinya, yakni ia mengurangkan makan dengan ikhtiarnya, bukan sebab papa, bukan karena pakir sidin. Sidin nangka itu tuh caranya makan bukan karena pakir, tapi karena mengutamakan orang lain, dan bukan sebab kikir. Ada kita sebaliknya bilang baarit mana makan kada penyakit cuma baarit, iwak baarit, ya kah? Baras baarit, pas garing. Nah, sadang-sadang aja baarit tuh kita, mun duitnya ada, dinikmati dulu dengan niat makan nang pina pinang nang bagus tuh untuk ibadah niatnya supaya kuat beribadah. Jangan tapi baarit, apalagi umur sudah 60 ke atas.
Apa ada lagi nang tak tinggal nang nyaman. Ya. Nah, jadi Nabi bukan karena bukan karena papa tuh miskin lah, fakir. Bukan karena kikir, tapi karena Nabi karena memperhatikan orang lain nang nyaman. Yujibul walimata wa ya'udul marda wa yashhadul zanaid wa yamsi wahdah baina a'daihi bila harisin. Wah, ini Nabi lah luar biasa sidin. Adalah ya Nabi SAW itu memperkenankan panggilan walimah, yakni jamuan orang yang kawin atau lainnya, dan ziarah ia akan orang yang sakit, dan hadir ia akan jenazah, dan berjalan ia. Nabi itu berjalan sorangan aja sih, Den. Kada ada istilah bakawal tuh, pengawal tuh ada. Kita wah ini berumut pengawal lah, ya ada. Maka betulisan lah pengawal tulang di baju. Salahkah kada? Cuma ini kada menurut Nabi. Dan berjalan ia padahal ia Nabi seseorang dirinya antara perhimpunan beberapa seterunya. Nabi ini berjalan seorang dan melewati orang-orang anak membunuh sidin. Seterunya memusuhi sidin kan memusuhi. Hah? Karena sidin nama malaikat nggak ada lihat. Padahal dia seorang dirinya antara perhimpunan beberapa seterunya, dengan tiada orang yang mengawal akan dia Nabi. Kalau mau kawalan sidin, yang di atas mengawal sidin. Karena Nabi itu sudah dinyatakan 3 perkara yang kada kau diganggu oleh manusia. Pertama, kada kau dibunuh. Wallahu ya'simuka minan nas, itu dalilnya dalam Al-Quran. Yang kedua, dakwah beliau tidak akan bisa diberhentikan. Yang ketiga, beliau dijamin tidak akan maksiat lahir dan batin. Itu 3 tuh dijamin. Nabi yang lain kada. Nabi yang lain ada yang terbunuh, ya kah? Nah. Berdakwah ada juga yang pina kada sabar, ya kah? Nah. Karena Nabi itu Nabi terakhir. Nah. Nabi penyempurna. Mun sidin meninggal kayak apa menyempurnakan dakwah. Kana asyaddan nasi tawadhu'an wa askanahum fi ghairi kibrin wa abalagahum fi ghairi tatwil wa ahsanahum bishran la yahuluhu syai'un min umurid dunya. Adalah Nabi SAW itu terlebih sangat daripada manusia merendahkan dirinya, kada pernah memunculkan kemuliaan. Pernah orang Baduy hendak menemui Nabi di kelompok-kelompok para sahabat, kada tahu nyawa Nabi. Orang dulu tuh. Jadi sahabat ini meulahkan tempat nang tinggi supaya Nabi duduk di atas. Nah tuh Nabi ada nang kayak itu. Seolah ini dibaca aja sini. Artinya Nabi ini kada memasang bulang gana, istilah kita tuh mun dibelain pada yang lain tuh nah. Kada mau menunjukkan kemuliaan. Pada hasilnya yang paling mulia, paling abdal makhlukat. Dan terlebih sangat segan akan dirinya, padahal ia tiada takabur, yakni membesarkan dirinya. Dan terlebih sangat ia akan fasih perkataan, padahal ia tiada melanjutkan perkataan. Nabi itu paling fasih berbicara, tapi kada pernah berpanjang-panjang jangan berpandir tuh. Hanya yang pentingnya saja. Sedikit kata-katanya tapi mengandung makna yang sangat dalam, sangat luas. Kada menonjolkan. Dan yang terlebih baik ia daripada segala manusia
menyukakan hati, padahal tiada menyusahkan akan dia itu oleh sesuatu daripada pekerjaan dunia. Emang dunia itu tetap ada di kepala kita, di pikiran, tapi tapi diingatakan. Nya berjalan aja secara alami urusan kita tuh. Nang kita ingatakan tuh orang yang mencipta tuh nang diingatakan. Karena kita kadang pernah mengurus dunia ini, kadang pernah arti dunia itu macam-macam lah di dalam wahmiyah hati kita ini, macam-macam nang kita rancang. Nah itu kadang pernah selesai. Nang menyelesaikan itu adalah Allah. Jadi nang mencipta itu nang kita ingatakan. Sampai ya? Sampai. Nah jadi itu diantaranya sifat-sifat tawadu Nabi. Mudah-mudahan apa yang kita baca malam tentang sifat tawadu Nabi itu menjadi perilaku kita sebagai umatnya. Nah, dan kita meminta syafaat on Rasulullah agar kita sedikit demi sedikit bisa mempraktikkan, walaupun sekali-sekali lah apa yang dicontohkan Nabi itu kan dicatat jagur sakumpul. Nang apabila disampaikan oleh Nabi itu sekali aja seumur hidup aja dicatat sebagai pewaris. Mudah-mudahan itu kita hikmahnya membaca akhlak Rasulullah, sifat-sifat tawadu Rasulullah, seperti menambal menjahit sandal, menjahitkan semuanya anak. Nah, mudah-mudahan apa yang kita baca pada malam ini menjadi ilmu pengetahuan kita, dan mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita bisa mempraktikkan. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala kekurangan kita dan dosa anak istri kita dan dosa guru-guru kita dan dosa kedua orang tua kita dan dosa kaum muslimin seluruhnya. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa qur rabbi zidna ilma. Allahumma ij'alna ya Allah min ibadikal mukhlasin, min ibadikasy syakirin, min ibadikas sabirin, min ibadikaz zakirin, min ibadikal muqarrabin, min ibadikas salihin, min ibadikal muttaqin bihaqqi hajal majlis birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.